Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maika Irfan Setiawan dengan NIM 0532371019 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda. Maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk mengerjakan tugas satu saya di mata kuliah berpraktik, yaitu algoritma dan pemrograman. Baik, saya akan lanjut mulai ke tugasnya. Berikut adalah dokumentasi saya saat mengerjakan. Kemudian ini untuk tugas pertama yaitu membuat rangkuman tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan minimal 5 daftar pustaka dan sejarah Java beserta perkembangannya. Untuk hal itu, saya sudah membuat mengenai rangkuman algoritma dan dunia pemrograman komputer. Kemudian, saya juga sudah membuat mengenai rangkuman sejarah Java dan perkembangannya di sini, yang semuanya ini saya dapat dan saya rangkum dari website. Kemudian, untuk tugas di nomor 2 yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode mengenai golongan dan uang lembur yang nantinya akan ditotal menjadi total gaji karyawan. Oke, untuk flowchartnya sendiri yang dapat saya buat kurang lebih seperti ini. Dimulai dari mulai, kemudian di sini saya menambahkan 3 variabel yaitu golongan, lembur, dan total gaji. Kemudian saya inputkan jumlahnya, golongan A sampai B itu berapa-berapa. Kemudian lemburnya juga dari lembur 1 jam sampai lembur 5 jam ke atas. Kemudian untuk prosesnya itu total gaji itu sama dengan golongan ditambah lembur. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Di sini ada keputusan atau decision yang mana apabila dia termasuk golongan A, maka dia akan memilih apakah dia termasuk di lembur 1. Jika iya, dia akan langsung mentotalkan, yaitu eh, langsung memunculkan total gaji perhitungan dari golongan A ditambah lembur 1 jam. Jika dia tidak termasuk di lembur 1 jam, maka dia akan masuk ke lembur 2 jam yang menghasilkan output golongan A ditambah lembur 2 jam. Begitu seterusnya hingga akhirnya tiba di lembur 5 atau lebih dari 5 jam. Begitupun dengan golongan B. Prosesnya sama seperti golongan A. Jika dia juga tidak termasuk dengan golongan B, maka dia masuk ke dalam golongan C, yang mana prosesnya juga sama. Kalau yang saya tangkap dari soal, tidak ada disebutkan jika dia tidak termasuk 3 golongan ini, maka akan seperti apa hasilnya. Jadi saya buat di sini jika dia tidak termasuk di antara 3 golongan ini, saya langsung kasih ke selesai. Ini untuk flowchartnya. Kemudian ini untuk pseudocode-nya. Saya mulai, kemudian saya beri nama kelas algoritma total gaji. Saya beri variabelnya, saya beri integernya, golongan A sampai C, angka-angkanya saya beri sampai ini juga. Kemudian ini saya gunakan if, karena ini perandaian. Jika dia termasuk golongan A, maka dia akan menghitung apakah dia masuk ke lembur 1 sampai lembur 5. Sama seperti di flowchart tadi. Nah, dan di akhir saya memberi else. Jika dia tidak termasuk di antara golongan lembur 1 sampai 4, berarti otomatis dia itu masuk di 5 atau di atasnya lagi. Jadi total gajinya itu golongan A ditambah lembur 5. Kemudian jika dia termasuk B, juga kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini kemudian jika dia termasuk di golongan C juga seperti tadi. Nah, di sini saya tambahkan sedikit keterangan. Jika dia tidak termasuk di golongan A, dia tidak juga termasuk di golongan B, dan juga tidak termasuk di golongan C, maka saya beri else,
maka dia akan menampilkan pesan error data tidak ada, dan algoritmanya pun selesai. Baik, mungkin itu saja video saya kali ini untuk melaporkan hasil praktik saya. Mohon koreksinya apabila masih ada kesalahan atau ada yang perlu diperbaiki dalam hasil praktikum saya kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.